Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abi Lemaywa Channel. Jadi channel ini merupakan channel pendidikan teman-teman, tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, admin kembali lagi akan berbagi sebuah informasi cukup penting terhadap kepada teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia, terutama bagi teman-teman guru honorer yang akan mengikuti proses seleksi guru P3K di tahun 2021 ini. Jadi perlu teman-teman pahami bahwa judul video admin di sini adalah cara untuk mengecek nilai ambang batas kelulusan guru ASN P3K berdasarkan peraturan Permenpan RB nomor 4 tahun 2019. Jadi di sini teman-teman ya, kita menggunakan landasan hukum atau dasar hukum kita cukup kuat, yaitu kita berdasarkan di Permenpan RB nomor 4 tahun 2019 yang membahas tentang berapa sih sebenarnya nilai ambang batas perkiraan kelulusan guru ASN P3K berdasarkan peraturan tersebut. Jadi di sini teman-teman, kita berbicara tentang peraturan yang ada sekarang, yang tentunya kita akan kombinasikan dengan apa yang kita bahas pada hari ini. Jadi teman-teman tetap stay di channel ini, karena di channel ini teman-teman akan mendapatkan banyak informasi-informasi yang menarik seputar guru ASN P3K ataupun tunjangan guru. Oke, kita langsung lanjut ke videonya. Jadi perlu teman-teman pahami bahwa peserta yang berhak untuk mendaftar pada seleksi P3K Guru tahun 2021 itu ada 4 kategori teman-teman ya. Jadi di sini sudah banyak sekali orang yang membahas, YouTuber yang membahas tentang 4 kategori guru yang berhak untuk mendaftar di seleksi guru P3K tahun 2021. Namun di sini tidak ada salahnya saya mengulangi sedikit teman-teman ya. Yang pertama itu adalah honorer kategori 2 yang masuk ke dalam database THK2BKN dan sudah terdaftar di Dapodik. Kemudian ada guru honorer aktif yang ada di sekolah negeri. Kemudian yang ketiga adalah guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di aplikasi Dapodik Kemendikbud. Dan 4, lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru dan terdaftar di database kelulusan PPG Kemendikbud. Jadi di sini ada 2 kategori yang akan ikut tes pertama, yaitu honorer THK2 dan guru honorer yang ada di sekolah negeri yang terdaftar di aplikasi Dapodik. Jadi itu adalah 4 kategori peserta teman-teman ya, yang akan mengikuti proses seleksi guru ASN P3K pada tahun 2021. Oke, kita coba lanjut ke informasi berikutnya. Nah, di sini teman-teman perlu memahami bahwa rencana tes kompetensi PPK tahun 2021 bahwa teman-teman harus bisa menyelesaikan beberapa tes kompetensi dan tes wawancara. Tes kompetensi itu terdiri atas 3 jenis. Yang pertama itu adalah kompetensi teknis, kemudian kompetensi manajerial, dan ada kompetensi sosiokultural, dan ditambah lagi dengan tes wawancara. Nah, di sini sudah dijelaskan sendiri bahwa untuk kompetensi teknis itu jumlah soalnya itu 70 sampai 100 soal, kemudian kompetensi manajerial 20 sampai 30 soal, kemudian kompetensi sosiokultural itu adalah 10 sampai 20 soal. Ditambah dengan tes wawancara berbasis komputer itu ada 10 soal. Nah, untuk tes kompetensi itu sendiri teman-teman ya, teman-teman memiliki waktu untuk menyelesaikan tes kompetensi itu sebesar 120 sampai 160 menit. Sedangkan untuk menyelesaikan tes wawancara itu teman-teman butuh waktu 10 menit. Kemudian di bagian tipe soal, itu pilihan ganda berjumlah 5. Itu benar salah. Kemudian untuk kompetensi manajerial itu pilihan ganda berjumlah 4. Itu nilainya 4, 3, 2, 1, 0. Dan kompetensi sosiokultural itu pilihan gandanya berjumlah 5, berarti A, B, C, D, E, F ya, seperti itu. Nilainya mulai dari 5, 4, 3, 2, 1, 0. Berarti ketika teman-teman menjawab benar maka akan menghasilkan poin, dan ketika teman-teman menjawab salah itu tidak terjadi pengurangan poin, seperti itu. Nah, kemudian untuk tes wawancara itu ada pilihan gandanya berjumlah 4 teman-teman ya, nilainya 4, 3, 2, 1, 0. Kemudian passing grade, untuk passing grade nilai kompetensi teknis direkomendasikan oleh instansi pembina dan ditetapkan oleh Panselnas, seperti itu teman-teman ya. Kemudian passing grade nilai penjumlahan kompetensi manajerial dan sosiokultural ditentukan juga oleh Panselnas. Namun di sini admin akan membahas secara khusus tentang berapa sih kira-kira nilai ambang batas kelulusan seleksi guru P3K berdasarkan peraturan Menpan RB nomor 4 tahun 2019. Oke, kita langsung ke peraturannya saja teman-teman ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa di sini kita berdasarkan ya dari
dasar hukum kita atau landasan hukum kita adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Jadi di sini ada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 4 tahun 2019 tentang nilai ambang batas seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk guru, dosen, dan tenaga kesehatan dan penyuluh pertanian. Jadi peraturan ini adalah khusus membahas teman-teman ya. Jadi perlu memahami bahwa ini khusus membahas tentang ambang batas kelulusan ya, ambang batas kelulusan pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk guru, dosen, dan tenaga kesehatan serta penyuluh pertanian. Dan tentunya video ini sangat penting buat teman-teman guru honorer agar nantinya bisa lebih termotivasi untuk melewati nilai ambang batas berdasarkan peraturan nomor 4 tahun 2019, kecuali jika ada peraturan baru yang menyebabkan peraturan ini terhapus. Namun untuk sampai saat ini saya belum mendapatkan informasi tentang peraturan baru yang mengubah atau mengganti peraturan nomor 4 tahun 2019 dari peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Dan jika ada, silakan teman-teman tunjukkan komentarnya di kolom komentar jika ada undang-undang yang membahas tentang nilai ambang batas yang jauh lebih baru dari peraturan yang saya bahas ini. Oke, silakan komen di kolom komentar. Oke, kita langsung ke peraturannya saja teman-teman ya. Nah, di sini sudah ada peraturannya teman-teman ya. Ini kan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 4 tahun 2019 tentang nilai ambang batas seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk guru, dosen, dan tenaga kesehatan dan penyuluh pertanian. Nah, di sini kita langsung lihat di inti-intinya. Kita langsung ke aturannya saja teman-teman ya. Nah, di sini dijelaskan di pasal berapa ya? Di pasal 4, seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf B terdiri atas seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, dan seleksi kompetensi sosiokultural. Jadi memang ada 3 kompetensi yang diatur di dalam peraturan ini teman-teman ya, dan cocok dengan aturan yang sempat kita baca tadi dari hasil rapat virtual. Ini diambil dari peraturan nomor 4 tahun 2019. Nah, untuk di sini teman-teman ya, perlu teman-teman pahami di pasal 5 itu seleksi wawancara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf C dilakukan untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi. Dan memang untuk tes wawancara itu mengatur tentang nilai integritas teman-teman seperti itu dan moralitas teman-teman seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi seleksi wawancara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf C dilakukan untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi. Jadi betul-betul ketika teman-teman menjawab tes wawancara, itu yang kemungkinan besar diteskan itu berkaitan dengan integritas teman-teman dan moralitas terkait dengan profesi atau formasi yang teman-teman daftar. Jadi itu berkaitan di situ teman-teman, karena ini sudah diatur di peraturan nomor 4 tahun 2019 pasal 5 ya. Nah, di sini kita coba lihat dulu di pasal berapa ya. Di sini pasal berapa? Nah, ini di pasal 4 tadi itu untuk soal seleksi kompetensi itu dimaksud dalam pasal 2 huruf B itu ada seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, dan seleksi kompetensi sosiokultural. Nah, di sini kita coba lihat pembobotannya di pasal 6. Nah, di pasal 6 itu jelas teman-teman dikatakan bahwa jumlah soal dan pembobotan nilai seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf B dan huruf C meliputi itu bagian A, kompetensi teknis terdiri dari 40 soal dengan bobot jawaban benar bernilai 3 dan salah bernilai 0. Kompetensi manajerial terdiri dari 40 soal dengan bobot jawaban bernilai 1 dan salah bernilai 0. Itu adalah jumlah jumlah soal di kompetensi teknis dan kompetensi manajerial. Nah, ini berdasarkan peraturan yang ada di peraturan Menpan RB nomor 4 tahun 2019 atau peraturan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ya. Itu berdasarkan di peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Itu yang menjadi dasar hukum kita di video kali ini. Seperti itu. Kemudian di sini jelas sekali teman-teman ya. Di sini jelas sekali di pasal 7. Coba diperhatikan ya, peserta dinyatakan memenuhi nilai ambang batas kumulatif apabila memenuhi nilai seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf A, huruf B, dan huruf C paling rendah 65 dan nilai seleksi kompetensi teknis paling rendah 42. Nah, di situ ambang batasnya untuk nilai seleksi kompetensi teknis itu adalah paling rendah 42 dan untuk
kumulatifnya itu adalah 65 teman-teman ya. Nah, di ayat 2 pasal 7 juga dijelaskan apabila peserta telah memenuhi nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, peserta harus memenuhi nilai ambang batas wawancara berbasis komputer sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf D paling rendah 15. Jadi paling rendah itu ada 15 poin teman-teman yang harus teman-teman selesaikan. Kemudian nilai wawancara dipergunakan apabila peserta memenuhi nilai ambang batas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2. Nah, di sini kita lanjut ke pasal 9 teman-teman ya. Di pasal 9, peserta yang dinyatakan lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja harus memenuhi syarat memperoleh nilai ambang batas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7. Nah, jadi untuk lulus menjadi P3K itu memperoleh nilai ambang batas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7. Nah, kita lihat pasal 7-nya di sini. Pasal 7-nya itu adalah di sini peserta nyatakan memenuhi nilai ambang batas kumulatif apabila nilai seleksi kompetensi itu paling rendah 65 dan kompetensi teknis 42 ya. Nah, di pasal 6 di sini dijelaskan di pasal 6, teman-teman perhatikan kompetensi teknis terdiri 40 soal dan kompetensi manajerial terdiri 40 soal juga. Seperti itu teman-teman ya. Jadi memang ada ambang batas nilai kelulusan teman-teman ya. Itu berdasarkan peraturan nomor 4 tahun 2019. Nah, di bagian B dijelaskan bahwa peserta yang dinyatakan lulus seleksi P3K itu kesesuaian dengan usulan kebutuhan formasi instansi dengan cara pemeringkatan untuk masing-masing kelompok jabatan. Nah, peraturan menteri mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Jadi sampai sekarang kayaknya kecuali kalau ada peraturan baru yang mengganti peraturan ini, coba ditulis di kolom komentar kalau ada ya. Nah, karena sampai saat ini admin baru mendapatkan yang peraturan resminya itu adalah peraturan nomor 4 tahun 2019 tentang nilai ambang batas kelulusan guru seleksi P3K tahun 2021. Seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini memang di pasal 4 dijelaskan dengan pasal 5 dan pasal 6. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Semoga video ini bisa memberikan edukasi kepada teman-teman sekalian agar bisa fokus dalam menjalani seleksi guru P3K tahun 2021. Saya akhiri ucapan wabillahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.